Awal Mustafa, hanya ada bahagia Lapak Raja. Hai, welcome back di part 2 bersama Sis Erni Warung Sultan, Jalan Simpang Sulfat Selatan. Di pinggir jalan letaknya ya. Pasti kelihatan karena gede tulisannya juga gede, Warung Sultan. Nah, di sini nih logonya ada. Oke, kita sekarang mau tahu dari 25 macam masakan yang disediakan dari jam 3 subuh. Ya, dengan bus tadi. Nah, kita urut satu persatu masakan apa yang ada di Warung Sultan. Oke, Warung Sultan dengan aneka makanannya, sebutkan Sis dan harganya. Dari yang paling ini deh, biasanya yang paling atas itu kayak rendang-rendangan kayak gitu-gitu. Cecek pedas. Yang best seller yang mana dulu deh? Best seller yang paling banyak dipesani. Oseng pepaya. Oseng pepaya. Oseng pepaya itu dijualnya dia itu per apaan? Maksudnya itu porsian gitu. Porsian. Dijualnya berapa per porsi? 5.000. 5.000 per porsi. Itu kira-kira 100 gram, 150 gram? Kayaknya 100 gram. 100 graman ya? Di Mika-Mika itu ya? Iya, di Mika. Di Mika-Mika. Itu yang paling banyak diminati. Iya. Karena bikinnya ya saya tahu kalau yang namanya daun pepaya itu kan poa itu. Ada tekniknya sendiri. Dan mungkin itu yang bikin jadi spesial karena membuatnya menjadi tidak pahit. Iya. Dan menjadi rasa-rasa. Itu sebetulnya apa sih rahasianya? Kasih tahu dong, satu aja lah. Boleh gak sih? Boleh. Karena semua orang juga nggak pastinya beda lah tangannya kan. Tapi ada sedikit rahasia nggak di balik pembuatan kepahitan itu menghilang dalam hidup ini? Yang jelas nggak pakai bahan kimia kita di situ. Alami banget. Alami banget. Bahkan dari tanah, lihat lempung. Oh, Kita itu mencucinya dari lempung, sama lempung aja. itu caranya orang Papua Caranya. begitu. Iya. Waktu kita di Irian dulu, kalau ada orang-orang setempat itu orang-orang asal itu pakai lempung gitu. Oh sama ya, berarti di Jawa sama aja ya. Oh, ada kan gitu. orang-orang yang ada yang pakai soda, ada yang pakai Soda? apa? Iya, kita Oh enggak. iya ya. Kita pakai Lempung aja lah ya. Berarti memang kita itu tapi ekstra. Sebetulnya pepaya Lebih itu ekstra. harganya murah. Ha-ha, Ya, satu unting itu 5.000. Satu ikat ini. satu ikat. Tapi prosesnya itu yang bikin Dia mahal. nggak mahal sebetulnya. Ya. Hah? Ya sebenarnya nggak mahal tapi Ada yang kalau cuma dibandingkan 5.000 ya. anunya aja 5.000 sekian. Nah, itu prosesnya yang bikin. Prosesnya yang bikin Ya. jadi lumayan Nyucinya berharga. tuh kayak baju aja 3 kali sudah selesai. Ini lebih dari ini? 5 kali pencucian. 5 kali Satu pencucian. persatu. Digeber-geber kayak baju gitu loh Bu Deni. Oh gitu. Pakai diperas-peras gitu? Tidak. Oh, Kalau tidak diperas boleh? kita lanjut. Tidak boleh. Iya sih kalau diperas hilang lah ya vitamin-vitaminnya. Kita bergeber di pak itu. Oh, Satu-satu. gitu. Per Itu yang lembar, bikin per lama. lembar. Sampai airnya itu jernih seperti Air mengalir biasa. Mengalir. Bayangkan Loh, dari Bruces. hitam seperti itu. Kayak gitu loh sulitnya. Ternyata namanya kearifan lokal tuh luar biasa ya mempunyai makanan pahit adalah ininya penawarnya ya kan. Jamu yang apa adalah penawarnya. Luar biasa ya. Itu kearifan lokal yang luar biasa saya bilang. Ya. Dengan proses Itu yang itu best seller sekali. masaknya berapa lama? Masaknya juga paling lama ini. Paling lama? Dibanding lain-lainnya. Lamanya itu dikarenakan proses apa nih? Itu pencampuran dari bumbunya ke penyatuan ke daunnya itu Bu Deni. Itu lama juga. Lama, kan harus ini dari diperes gini, dirajang, kan itu wungkul-wungkul. Iya. Ya, menyatu gitu loh. Iya, iya. Dari ngurainya ini terus pencampurannya itu paling lama. Oh, Kita gitu. sudah seberapa jam ditilii. Loh, kok si Kok asin? kurang? Loh sing sebelah sini kok manis? Lah itu, kan berarti belum. Oh iya luar biasa deh. 5.000 satu porsi dengan effort yang dari pagi sampai itu tadi lama-lamanya pakai yang namanya lempung. Waduh, nggak bayangin deh. Udah dah, itu bagiannya atau sesannya aja jangan, saya nggak ikut-ikut. Serahkan pada ahlinya. Iya, serahkan pada ahlinya, saya nggak ikut-ikut. Silakan Oke, best seller keduanya apa? Sambal teri. Sambal tadi itu yang ini. Ini cantik makanya, aduh lihatlah. Luar biasa. Sambal teri ini yang bikin dia jadi best seller apa yang menjadi dia paling yang dilarisi, yang buat dia sangat laris itu karena apanya orang suka?
Di samping pedas manisnya, Pedas juga manis. itu kriuk. Kriuk. Nggak ayam. Nggak ayam. Berarti Terinya. selalu fresh ya. Ya. Saya Oh selalu gitu. fresh. Wah luar biasa. Kalau dia dijual berapa? Sama kita Bu Deni, 5.000 satu porsi. 5.000 satu porsi. Hmm. Waduh. Padahal kacang berapa amalnya? Tunggu. Cabai itu 125 loh. Ya sekarang Pasti tetap bertahan 5.000. tetap bertahan. Si, Kalau dinaikkan kasihan. Kayaknya Hah? surut kalau dinaikkan. Aku rada gini. Wih, ya opo ya. 5.000. Oke, baik. 5.000. Ini bestseller ketiga. Iya. Ini adalah apa Cecek kentang? pedas. Oh, Cecek cecek pedas. pedas. Cecek itu bagian apanya sapi? Kulit. Oh, kulit. Iya, kulitnya sapi. Sama kayak rambak? Bukan. Oh enggak, beda. bagiannya beda lagi. Beda. Kalau cecek itu bagian Baliknya. Misalnya sepatu itu sweatnya, Ya. baliknya gitu ya. Hmm. Oh oke, itu 5.000 juga. 5.000 juga. Itu kira-kira berapa amplop? Kalau Satu dia mika kan juga. mahal. Satu mika juga. Loh. Sama. Serba 5.000 nih berarti. Hmm. Oke. Terus ada lagi masakan yang lain? Oseng tempe. Oseng tempe, sama. Sama. Berarti ini benar-benar serba 5.000. serba 5.000. Oseng tempe yang keempat, terus lainnya? Mie goreng itu. Mie goreng ya, yang sukaannya cucu saya. Terus lain lagi? Terus Bali telur, Bali telur, Bali tempe tahu, Bali tempe tahu, kari ayam, kari ayam, sukaannya cucu saya juga. pedas. Oh ikan pari pedas itu ya? Ikan pari pedas. Oke, terus? Terus Apalagi ya sampai lupa ya? lupa ya. Aku tahu, pepes. pepes tongkol, Pepes botok tempe tongkol. tahu, toro teri, Yo, pepes udang. pepes udang. Terus kalau nggak salah ada ini juga Telur ikan dadar. tongkol, Tongkol bumbu pedas. merah. Balado tongkol. balado. Terus ada Kikil pedas. kikil pedas, ada telur. Telur dadar Telur ada, dadar. telur mata sapi ada. Ya. Lu ya memang banyak banget gitu. Kalau dimakan di sana, yang dine in gitu, satu porsinya, misalin ini, nasi opor, berapa Sus? 12. 12.000 nasi opor. 12.000. Itu sudah sama kerupuk dan sambal atau itu beda hitungan? Beda hitungan. Beda hitungan. Nasi, opor, sambal. 12.000. Ya. 12.000 saja tidak mahal nasi opornya. Kalau jual nggak rawon-rawon gitu? Enggak kita. Enggak ya? Sudah serahkan pada nguling kalinya. Iya. Nasi sup? Ya. Nasi sup itu sama apa? Nasi sup itu sama apa dijualnya berapa? Nasi sup, Ha-ha. tempe, telur Tempe, dadar, telur dadar 10.000. 10.000. Nasi sup, tempe, telur dadar 10.000. Luar biasa. Semuanya murah. Terus ada lagi kemarin aku lihat yang kuah-kuah. Yang kuah-kuah lagi apa? Soto? Enggak. Apa kemarin ya? Enggak, Apa yang ada? ada bayam, Bayam. tewel. Kalau bayam, nasi satu. bayamnya 10.000 juga. Sama. Telur, tempe. Telurnya telur dadar. Menerima ini enggak? Menerima pesanan-pesanan? Terima. Terima pesanan-pesanan. Tumpeng, nasi kotak, terima kita. Tumpeng nasi kotak. Kalau nasi kotak dibanderol dari harga berapa? Isinya apa aja? 15.000 bisa. 15.000 bisa isinya? Nasi, Mm-mm. kering tempe itu, Nasi kering tempe, mie, sama sambal goreng kentang, sambal goreng kentang. kerupuk udang. Loh, berbagai macam itu. 15.000 Sama saja. ayam isi yang dipotong isi 12. Agak Yo, kecil. iya. Agak kecil Tapi kalau tapi 15. ayam mahal, ya kan? Bambang bawang mahal, cabai mahal. Ya 15.000 itu saya anggap itu layak banget loh Sis Bro. Jadi jangan ragu dan malu untuk langsung ke warung Sultan ya untuk pesan-pesan di sana. Kalau tumpeng, yang termurah berapa, ukuran berapa, yang terbesar berapa, ukuran berapa? Tergantung, orang mintanya tergantung. Lauknya? Tumpeng Hah? buat Apa 15 dulu? orang. 15 orang misalnya. Itu yang paling kecil, enggak kan? Ada Enggak. 10 orang kan? Ada 10 orang. Tergantung itu. Terus saya per orang. Tetap saya hitung per orang. Oh, jadi ngitungnya porsian orang ya. Bukan yang, loh kalau yang namanya tumpeng itu kan justru mahalnya di aksesorinya tuh. Mana nampannya, mana garnis-garnis itu kan mahal sekali itu. Kayak misalin
tomatnya, apanya, cabenya, kan tetek bengeknya itu kan juga mahal-mahal tuh garnisnya. Masih hitungannya juga cuman per orang. Per orang. Kalau yang kalau termurah dia 30, berapa, isinya apa? Tergantung kalau kulupan kan beda. Cuman gitu-gitu aja ya? Gitu-gitu aja. Itu berapa? Sampai 300.000. Sampai 300.000 itu murah. Untuk 10 orang. Itu untuk 15. 15 orang. Ya Allah, 15 orang 300.000. Ini luar biasa murah ini. Luar biasa murah ini. Coba ada di sini gitu. Ini mungkin saya bisa mengkalkulasi. Waduh, ini isa-isa maksudnya profitnya diambil nggak terlalu banyak ini profitnya. Ya. Iya ya. Dapat. Dapat tapi ya jelas dapat ya. Tapi maksudnya itu murah banget tuh. Ya. 300.000 itu. Yang penting itu hidangannya ya. Hidangannya maksudnya bukan cuma masalah kecantikannya ya. Kalau misalnya cantik doang terus nggak edible ya rasanya nggak itu kan memang ya memang ada memang yang jualan itu kecantik garnisnya doang. Tapi rasanya begitu-begitu saja. Tapi kalau sesajen ini lebih kepada jelas rasa. Tumpeng diterima, kotaan diterima. Dari range harga mulai dari 15.000 up sampai tumpeng yang dari 13 sampai mulai harga 300.000 untuk 15 orang per 15 up gitu ya. Jadi bisa sesuai dipesan sesuai custom lah gitu. Kalau misalnya itu dapat pesanan ini misalnya ini dapat pesanan yang maksudnya itu rada-rada nggak masuk akal dalam arti gini. Saya mau hanya ikan saja dalam arti gini. Ikan itu kayak misalnya bandeng itu apa setiap saat ada kan enggak ya? Kadang-kadang ikan laut itu enggak ada. Cari solusinya gimana itu? Kan ada kalau misalnya pembukaan proyek atau kalau apa kan bandeng gitu ya kan. Itu apa? Kluwe. Lah kayak gitu tawon. Itu ya apa caranya Sis? Karena yang kayak kalawi juga kan enggak setiap saat ada. Bandeng juga enggak setiap saat ada. Itu way outnya gimana? Tetap kita cari sejauh apapun Miss. Sejauh apapun. Karena sampai sudah komit ya. Paling jauh di mana? Oh pasar. Tapi pasti ada kalau di sana. Pasti ada. Komplit. Tapi bisa dijamin itu barangnya bagus ya? Bagus. Karena kalau yang saya tahu kalau ikan itu kan juga maksudnya nelayan saat itu anunya apa gitu ya. Ngambil ikannya apa ya kan? Iya. Enggak. Paling kalau enggak musim memang agak mahal. Agak mahal tapi ada selalu. Kalau saya tawon itu langsung dari desa. Saya pesan karyawan saya di desa. Tawon? Rumah tawon itu kan buat materi pabrik apa gitu. manten itu kan masih ada produk tawon itu. Oh gitu. Tumpeng itu masih ada itunya. Aku tolong bagi tips sedikit gitu buat kalau tawon itu tadi itu biar orang nggak gatal yang punya alergi nggak gatal itu ada caranya nggak? Kurang tahu. Alergi ya? Nggak tahu juga ya? Iya. Karena saya kalau nyentuh itu, wah itu saya bisa bengkak 1 minggu itu. Nyentuh aja. Nyentuh saja udah bengkak, apalagi makan. Nah itu dia. Berarti memang belum ya? Belum pernah mendapati kasus seperti saya ya? Alhamdulillah. Jangan itu salah. Dituntut nanti sampai bengkak. Saya tahunya yang fresh. Yang masih ada baby-babynya di dalam itu. Wah itu penuh dengan protein itu. Masih ada baby larvanya itu ya kan? Iya ada larvanya. Iya. Saya kukus dulu baru kita potong. Oke, berarti jelas dine-in bisa, take away bisa, pesanan nasi kotak bisa, terus tumpeng ala tuba bisa. Ada juga pesanan tumpeng yang kayak kue-kue, adakah? Ada. Khusus Khusus untuk masakan. aja. Warung Sultan spesifikasinya itu masakan saja Jawa. Oke. Untuk sementara kita akan break. Nanti di sesi terakhir kita nanti bahas ini ya. Bisnis plan ke depan ya. Siap. Versus 25 masakan tadi sudah disajikan, bukan sajikan, maksudnya diceritain ya. Mulai dari ada yang paling lama pembuatannya tadi yang best sellernya itu si andalan daun pepaya, terus kemudian sambal kriuk terinya juga bisa didapat dengan harga 5.000. Ini tadi juga ceceknya pedas itu bisa didapat juga 5.000. Tapi kalau yang segini misalnya dibeli berapa harganya Sis? Kalau paket ini?
itu 15. 15.000 ya, 15.000 saja. Pesen ke Sis Eni ya. Ada tempe, ada tahu, ada perkedel, ada perkedel kentang, ada sayur sup. 10.000 itu sudah dapat, 15.000 untuk opor, terus kemudian ikan itu tadi ada ikan pari, ikan apa 12.000. Ikan pari berapa? 12.000? 12.000. Segera cus ke sana. Kita istirahat dulu, ambil nafas dulu ya. Karena sudah cerita masalah harga, kita masih berbinar-binar. Bentar aja. Nggak rasa kita udah di sesi terakhir. Padahal aku masih seneng banget ngobrol sama Sis Eni ini. Semangatnya itu nyampe loh ke saya. Nyampe banget. Dari yang pagi jam segitu tadi sudah utak-utak segala macam. Preparasi dari malamnya ya. Untuk dibantu tim. Ya, tak bocah-bocah ya timnya. Akhirnya pagi seperti itu berjuangnya. Disempatkan dulu sholat berjamaah dulu di musola dan langsung lagi cus buka jam 6. Jam 6 sudah tersedia yang namanya warung itu, ada nasi sup, ada bayam bersama tetek beneknya. Nggak kepingin jualan-jualan ini kayak di online kan gitu. Maksudnya itu gak usah by order deh, langsung ketika misalin, Bu saya minta dikirim ini sekarang jam sekian, gitu bisa nggak? Bisa. Oh sudah pernah? Memang sudah ada? Pernah, Bu Deni kemana juga gitu kan? Oh iya. Lupa ya. Langsung seketika aku pesan, ya tapi maksudnya pastinya beberapa hari kan. Dan berarti yang maksudnya itu yang kayak platform-platform online gitu loh, ojek-ojek online. Oh iya, sudah ada? Sudah merambah ke Oh sudah ojek tergabung di dalamnya, sudah merambah ke sana? Sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun ini? Iya. Kalau dibanding dengan yang misalnya yang dine in, yang makan di tempat gitu ya. Persentase dari yang onlinean cukup besar atau baru masih mencari pasar ini ceritanya? Sementara ini masih orang yang kenal masak, yang sudah tahu rasanya aja. Udah yang tahu Jadi rasanya aja. orang yang grab-grab datang itu saya tanya, jauh dekat Pak, oh ini Gang Kolam Renang, oh Ranu Grati, tetap. Jadi orang yang sudah tahu rasanya. Ke sana. Ya. Gitu loh. Pelanggan setia dong berarti. Iya, gitu. Makanya saya sering ngasih bonus ke mereka. Saya tanya, alamatnya mana Pak? Di situ kan saya tahu. Oh yang itu. Oh iya, gitu. Nggak kepinginan misalnya yang kayak gitu tadi loh yang ada di Instagram, namanya Warung Sultan on Instagram gitu. Jadi emang setiap saat itu bisa order lewat Instagram. Akhirnya yang nganterin itu ada tukang kurirnya sendiri. Nggak kepingin ke sana. Ya nanti kedepannya ke situ. Kedepannya ke situ. Ini saya kasih ide nih Sis. Karena sekarang itu yang lagi menarik itu, karena sekarang orang itu anak muda atau orang itu sekarang bukanya itu Instagram, sosial media. Kan selama ini berarti kan masih konservatifan ya. Oke, merambah ke onlinean karena sudah ada platform yang sudah tersedia. Nah kalau dari Instagram orang itu langsung bisa membuka, ini di foto-foto gitu kan. Terus kemudian orang tinggal nyari Warung Sultan. Kalau tinggal di Google atau di googling atau misalnya lihat di Instagram sudah dia ada semua itu. Jadi Bu Sultan jualan ini tersedia sudah ada ini paketannya yang sekian gram. Terus kemudian ya udah lewat kurir diberangkatkan. Gitu. Itu lebih saya rasa itu ekspansi yang oke loh itu. Nggak kepingin selain jualan ini nggak kepingin merambah ke dunia mana lagi? Ada nggak? Keinginan untuk kesana-sana. Buka cabang gitu ya. Selain buka cabang, ada kepengenan? Belum kepengenan? Belum. Jadi ya konsentrasi di sini. Langkahnya pendek untuk itu.
Langkahnya pendek waktu itu. Sebetulnya nggak pendek. Cuman maksudnya ternyata di sini aja udah mencukupi. Gitu ta. Lele ya kata lo. Aku ini ya ceritanya tuh angel mancing loh. Mesti loh setiap ditanyain tentang masalah berapa hasilnya itu sudah mulai angel. Ya. Kalau selama 5 tahun membuka warung Sultan. Sudah bisa ngapain aja Sis? Ya alhamdulillah sudah bisa nyekolahin anak di perguruan tinggi semua. Wah luar biasa. Ya. Terus selebihnya menambah bangunan ini, menambah aset ini itu. Sudah ada? Ya seperti itu. Seperti itu. Oh bangun rumah sekarang juga itu. Ya. Tuh kan. Jadi hasil nabung bertahun-tahun. Anda ya. Dulu pernah kita ya namanya Bu Ama itu dari jualan kacang dari rumah ke rumah juga bisa beli tanah, bisa membangun rumah. Terus kemudian Sis Erni ini single parent berjuang dari awal hingga detik ini juga sudah bisa ada rumah, membangun rumah, renovasi rumah. Itu saya rasa mungkin kuncinya ada di konsisten ya. Ya. Istiqomah. Selalu saja orang-orang istiqomah itu pasti membuahkan hasil. Iya gak sih? Amin. Itu ngelolanya gimana? Ya, manajemennya sendiri aja. Manajemen sendiri itu kalau boleh kasih bocoran dikit. Bocoran dikit aja. Memanajemeni hal seperti itu. Gak apa-apa loh, ini bagi ilmu loh. Oh gitu. Iyalah. Ya kita harus pinter ya di situ ya. Iya. Gimana? Harus pinternya itu gimana? Harus pinter di situ ya. Kita punya pos 3 di situ. Pos anak-anak, pos saya, pos asisten di situ. Nah pos-pos itu kalau tutup warung Sultan tutup, kita masuk rumah, nggak tahu uang itu berapa aja jumlahnya, kita raup, kita masukkan di pos. Pos anak-anak 1, pos asisten 1, pos saya 1. Kaleng-kaleng itu manajemen saya, simple. Luar biasa ya manajemen lawas, tapi ya itu memang itu kantong-kantong semar yang harus diisi selalu, ya kan? Kalau istilahnya kakek kami itu namanya kantong-kantong semar, jadi memang khusus harus diisi itu kantong. Dan itu nggak boleh dibuka ya? Tidak boleh. Manakala apa dibukanya? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Wah kayak gajian gitu berarti? Iya. Luar biasa, ternyata nggak sulit loh memanajemeni hal seperti itu, cuman harus tertib, disiplin. Tertib, wajib disiplin. Wow. Kalau enggak kan kurang bar asisten ini kalau sehari aja nggak masukkan. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang udah benar-benar plannable itu, sesuatu Iya. yang sangat amat direncanakan. Harus dapat sekian, nggak boleh dikurangi. Nah kalau sepi ya apa? Loh, bukan harus dapat sekiannya Bu Deni. Oh, harus masukinnya. memasukkannya. Kalau Nggak dapat harus sekian jumlahnya itu, sekian. Kalau Baik. hasilnya itu demi kebaikan, semua mau banyak mau sedikit itu menurut saya demi kebaikan. Itu sudah diatur sama Allah. Enggak boleh tidak. Iya. Enggak boleh tidak. Wah luar biasa ini. Ini jadi satu ilmu saya bertambah lagi tentang masalah mengatur keuangan rumah tangga. Ya. Mengatur keuangan rumah tangga. Weh luar biasa. Bro, boleh nggak di rumah itu memakai sistem seperti itu? Mencontoh ini gitu boleh kan? Boleh. Mari kita praktekkan dan cobakan betapa memang yang namanya menabung ya dan disiplin sih ya kuncinya untuk tidak membuka-buka itu menjadi hal yang sangat bermanfaat ketika datang bulan berikutnya. Iya. Iya. Kaleng anak saya bagi sama anak. Yang bagi kecil per hari 10.000, 1 bulan 300. Enggak boleh minta sama mamanya. Sudah ada di situ. Ya. Wow luar biasa. Yang kuliah 20.000 sehari. Saya enggak mau tahu. Gitu loh caranya kalau mau kaya. Bukan kaya Bu Deni. Loh maksudnya itu cukup semuanya. Cukup. Ya kan kaya itu masuk kaya hati, kaya pengetahuan, kaya segala macam. Itu kan materi kan semua kan pada setiap orang kan tatarannya kan beda ya kan. Salah satunya itu. Kalau saya di situ memang Bu Deni kuncinya. Kuncinya di situ. Asisten saya tidak pernah enggak gajian. Itu Pasti gajian. 1 bulan kita buka. Nih gajimu nak. Simpan. Wah bahagia dia. Itu. Kalau saya buka, saya store ke BRI.
Wah iya. buat bayar UKT. Oh ada UKT di dalamnya. Ada UKT-nya anak-anak. UKT-nya anak-anak di dalamnya ternyata. Ya, udah nih. Oke, itu luar biasa banget buat saya dan juga pasti buat sesbro di rumah itu akan sangat amat berharga ya buat kami mempelajari ternyata kalau mau punya usaha yang akhirnya bisa dinikmati, disiplin nomor satu, konsisten ya nomor 2. Terus kemudian apa pasti bersyukur. Bersyukur enggak berhenti-henti. Enggak berhenti-henti. Terus membagi. Ya, Membagi itu pada wajib. Nah, kan ada hak yang bukan minyak kita kan. Iya, namanya. itu ada yang bukan hak kita sebagian. Iya, iya. Sis, Eni kalau boleh Sis Eni kasih lah 1-2 statement ya, semangat buat yang namanya berusaha di rumah yang memang single parent yang butuh kebersamaan, semangat bersama bahwa ayah single parent itu bukan halangan untuk menjadi orang-orang yang mandiri. Ya kan? Ya. Kasih dong beberapa. Para pemirsa, Sis dan bro ya. Sis dan bro. Jangan patah semangat meskipun kita berapapun jumlah anak. Seberat apapun kita harus tetap semangat. Rezeki sudah diatur sama Allah. Itu semua demi kebaikan kita. Dan semangat. Kalau gagal usaha, mencoba lagi. Allah akan pasti kasih jalan. Selagi umatnya berusaha ya? Iya, kita harus berusaha terus. Allah akan mendengar dan melihat. Allah itu maha segalanya. Itu. Kok jadi aku yang jadi kudu nangis ya? Ngomong gitu itu aku jadi kudu nangis. Beneran, ini beneran dong. Ini bukanlah gimmick. Ya, kita soalnya mungkin message-nya nyampe ke hati saya ya. Jadi untuk aku kok agak sulit. Jadi kalau misalnya berusaha semua di rumah merasa usaha gagal, jangan patah. Jangan patah karena selalu ada jalan di depan. Gak ada tisu segini-gini aja wis. Padahal kita tidak menjual apa, nggak ada. Yang ada itu semangat, bangkit. Jangan merasa bahwasanya apapun yang di depan kita itu obstacle, halangan. Jangan. Maju dan maju. Istiqomah, disiplin, terus kemudian akhirnya pasrah. Jujur, jangan lupa. Jujur, itulah jujur. Kunci sukses itu. Jujur. Kunci sukses adalah jujur. Versus, ini kalau diteruskan saya akan nangis berat. Jadi baiklah kalau begitu. Terima kasih for attention. Terima kasih untuk Sis Eni sebagai narsum saya. Sama-sama. Diingatkan ya, saling mengingatkan ya. Nanti saya diingatkan kalau saya sudah mulai ada bilang sus aku gimana, ingetin saya ya. Kita saling mengingatkan buat berusaha di rumah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya. Terima kasih untuk subscribe-nya, like-nya, komennya. Jangan lupa untuk terus memberi masukan ya pada kami ya di Taman Nada Project. Karena kami akan selalu memberikan yang terbaik, selalu akan untuk upgrade dan update untuk segala informasinya. Berusaha semua di rumah yang kalau misalnya ingin memberikan untuk mengajukan pengen diajak ngobrol sama kami, silakan langsung bisa di lokasi di Taman Nada Kedai. Di situ ada Mutiara Sulfat 2 Delta 1 di Simpang Sulfat Selatan. Jangan lupa juga cek Warung Sultan ya. Kalau mampir pas kebetulan lewat silakan singgah. Di situ rasakan 25 aneka masakannya dengan 3 produk-produk andalan. Thanks buat PP Associate. Thanks buat para kru. Thanks buat DOP. Ada Bapak CEO di sana. Thanks buat rata-ratanya. Thanks buat anyone. Sampai ketemu lagi ya di Lapak Ranca episode selanjutnya. Tetap sehat ya. Salam Bestari.